بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, para santri di Pondok Pesantren Modern Al-Islam, dalam kesempatan ini kita bertemu di awal pembelajaran di tahun pelajaran 2021-2022. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal dengan mengucapkan alhamdulillah, kita masih dipanjangkan usia, ada dalam kesehatan. Juga Allah memberikan hidayah dan taufik, wabil khusus hidayatul ilminya. Juga ada dalam kesehatan di masa pandemi yang berkepanjangan ini, PPKM yang terus diperpanjang. Kita alhamdulillah sudah bisa melaksanakan pembelajaran walaupun bentuknya tidak sebagaimana biasa seharusnya, karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Di awal pembelajaran ini, insya Allah kita akan membahas adabul ilm, adab ta'allum, adab tata krama bagaimana kita belajar. Namun dalam kesempatan ini hanya akan saya ulas tentang niatut ta'allum, niat belajar harusnya bagaimana. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Rasulullah Muhammad bin Abdillah, segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya. Para santri yang dimuliakan Allah dan tentunya kami cintai. Dalam ayat yang saya bacakan tadi di muqaddimah, itu potongan di surah Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dengan ayat ini sudah jelas bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberikan keilmuan. Jadi di antara syarat mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah SWT, pertama alladzina amanu, harus beriman. Yang kedua walladzina utul ilma, orang-orang yang diberi keilmuan. Berarti ini derajat yang mulia di hadapan Allah dunia dan akhirat.
Syarat yang pertama udah yakin. Syarat yang kedua saja, orang yang diberi ilmu atau orang yang berilmu akan ditinggikan derajat. Bahkan orang yang tidak beriman pun, kalau dia punya keilmuan, berarti ini kesuksesan dunia saja, Allah tinggikan derajatnya. Lihat saja, orang yang sukses, karena didasari dengan apa? Dengan ilmu. Berarti ilmu sangat penting. Ilmu sangat berpotensi. Dan salah satu syarat untuk meraih derajat di hadapan Allah SWT. Makanya kenapa Rasulullah bersabda dalam hadisnya, Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimat. Mencari ilmu itu, menuntut ilmu itu, hukumnya fardu, wajib kata lainnya, bagi setiap muslim laki maupun muslim perempuan. Kenapa diwajibkan? Karena dengan ilmu manusia akan meraih kesuksesan. Perhatikan saja, Nabiullah Sulaiman ketika ditawari oleh Allah mau milih harta, tahta, itu wanita atau ilmu, beliau memilih ilmu. Maka dengan ilmu tahta diraih, wanita diraih, bahkan istrinya pun itu bukan hanya seorang. Itu harta jelas, Nabi Sulaiman termasuk di antara nabi yang terkaya di dunia. Jadi jelas itu. Bahkan dalam hadis lain juga diperkuat oleh Imam Asy-Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mengharap kesuksesan dunia, maka ia harus memiliki ilmu. Wa man aradal akhirah, barang siapa yang mengharap ingin mendapatkan kesuksesan akhirat, maka harus didasari dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang mengharap kesuksesan dunia dan akhirat, maka harus didasari dengan ilmu. Jelas. Jadi yakin, kita harus terus semangat menuntut keilmuan dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di awal pembelajaran kali ini, di tahun pelajaran baru ini, memberikan hidayah kepada kita untuk bisa mampu melaksanakan pembelajaran dengan maksimal, walaupun dalam situasi bisa dikatakan sekarang situasi darurat masa pandemi ini, tetap kita bisa belajar, bisa meraih keilmuan, sehingga kita bisa ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita awali pembelajaran di tahun ajaran baru ini dengan membacakan isti'adah wal basmalah dan berdoa meminta keilmuan, terbuka ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, ya Fattahu ya Alim. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin wa 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya, dalam ta'alum, dalam proses belajar dan mengajar ini, yang sangat penting harus diperhatikan adalah niat belajar. Maka dalam kesempatan ini insya Allah kita akan membahas bagaimana seharusnya hati kita, niat kita
dalam ta'alum, dalam belajar ini. Makanya dalam ta'limul muta'alim dikatakan summa la budda lahu minan niyat fi zamani ta'allumil ilmi idzin niyatu hiya al aslu fi jami'il af'al. Penuntut ilmu wajib berniat sewaktu belajarnya, sebab niat itu merupakan pokok dalam segala perbuatan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin niyat. Hadisun sahih. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Ini hadisnya sahih. Bahkan waruwiya an Rasulullah SAW, diriwayatkan dari Rasulullah SAW, kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya summa yasiru bi husnin niyat min a'malil akhirah. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, banyak amal perbuatan yang bentuknya perbuatan duniawi kemudian menjadi amal ukhrawi karena bagusnya niat. Tapi sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyat. Dan tidak sedikit amal perbuatan yang bentuknya ukhrawi kemudian menjadi perbuatan duniawi sebab buruknya niat. Jadi yakin niat dalam belajar sangat penting dan harus benar. Makanya harus sidqun niyati, benar niatnya. Sebelum sampai ke niat, qala al-Imamul Ghazali rahimahullah. Imam Al-Ghazali rahimahullah, salah satu filsuf Islam, ahli fikih dia, ahli tauhid, ahli tasawuf juga. Beliau mengatakan annasu kulluhum halka illal alimun. Semua manusia, pakai tauhid kullum, seluruhnya mereka termasuk yang celaka. Illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Berarti yakin pentingnya keilmuan. Namun apabila ilmu sudah bisa diraih, tidak cukup. Sebab Imam Al-Ghazali mengatakan selanjutnya, wal alimuna kulluhum halka illal amilun. Orang-orang yang berilmu pun seluruhnya itu termasuk celaka, masih celaka orang yang berilmu pun. Illal amilun, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Alhamdulillah, kita sudah mengamalkan ilmu, jangan tenang dulu. Imam Al-Ghazali mengatakan selanjutnya, wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Orang yang mengamalkan ilmu pun seluruhnya termasuk masih celaka kecuali orang-orang yang ikhlas. Jadi ilmu harus diraih, setelah diri harus diamalkan, mengamalkan ilmu harus didasari dengan keikhlasan. Bahkan orang yang sudah ikhlas dalam mengamalkan ilmu pun jangan merasa tenang. Imam Al-Ghazali di akhir perkataannya dalam masalah ini mengatakan wal mukhlisuna ala khotorin azimin. Orang yang sudah ikhlas di dalam mengamalkan ilmu pun masih dikhawatirkan dalam kekhawatiran yang sangat besar. Karena tidak sedikit yang terjadi di para ulama terdahulu. Ada di antara ulama besar, ilmunya luas, muridnya banyak, keilmuannya tinggi, sudah ikhlas beramalnya, tapi ada yang su'ul khatimah. Ini merupakan sunnatullah dan harus kita hati-hati. Ada yang keilmuannya banyak, amal-amalnya sudah banyak mengenal ilmu, tapi masih termasuk ada yang celaka karena terganggu dalam kehidupannya, termasuk yang su'ul khatimah, na'udzubillahi min dzalik. Seperti kisah Barsiso, Bal'am bin Ba'uro. Itu tokoh ulama besar, tapi di akhir hayatnya
mereka terjerumus dalam lubang kubangan dosa, naudzubillahi min dzalik, yang sangat besar dosanya, sehingga mereka terjerumus dalam kenistaan, termasuk orang yang celaka. Makanya walaupun sudah ikhlas pun tetap harus hati-hati, sebab yang dinilai oleh Allah itu sampai akhir hayat. Kalau akhir hayatnya husnul khatimah, bagus, itu di ujung hidupnya dia akan selamat. Tapi kalau yang su'ul khatimah, naudzubillahi min dzalik. Para santri yang soleh-solihah, mudah-mudahan. Sekarang kita perhatikan an-niyat fi hali ta'alum. Ini saya kutip dari kitab Ta'limu Ta'lim juga. Di bahasa aslinya, wayam bagi ayyan wiya al muta'allim bi talabil ilmi ridullah. Penting bagi muta'allim, orang yang belajar, para santri, para siswa, bi talabil ilmi, dengan mencari ilmunya itu pertama ridullah. Belajarnya itu bermaksud, berniat untuk meraih keriduan Allah, mardotillah. Bahkan dalam segala hal, dalam segala amal. Bukan hanya dalam ta'alum, bukan hanya dalam belajar. Tujuan utamanya mardotillah, keriduan Allah. Ingat, dengan belajar itu, jangan punya maksud ingin meraih keduniaan. Itu mahal mudah menurut Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam niat, dalam maksud itu, pernah saya sampaikan kepada para santri yang sudah lalu, apabila kita niatnya yang lebih jauh, yang dekat bisa diraih. Apabila tujuannya akhirat, keriduan Allah, dunia bisa diraih. Begitu. Makanya yang kedua, wadarul akhirah. Dengan ta'alum itu, dalam ta'alum muta'alim, belajar dengan bitolabi ilmi, dengan belajar menuntut ilmunya itu, bermaksud ingin meraih dengan tujuan darul akhirah, tempat akhirat yang mulia, keriduan Allah di akhirat. Pernah saya umpamakan, kalau kita bermaksud dari Cirebon ini tujuannya ke Jakarta, maka Cikampek, Kerawang, Bekasi terlampaui. Jadi kalau tujuannya yang jauh itu, maka yang dekat terjangkau, teraih. Tapi beda sebaliknya. Kalau kita tujuannya Bekasi, tujuannya Cikampek, Kerawang, belum tentu nyampe ke Jakarta. Jadi kalau tujuannya dunia, maka akhirat tidak akan bisa teraih. Tapi kalau tujuannya akhirat, dunia akan diraih. Sama seperti misalnya dalam sholat duha. Banyak yang menjelaskan fadilah keutamaan sholat duha. Apa diantaranya katanya? Dengan sholat duha akan dilapangkan rezeki. Dilapangkan rizki. Tapi ingat, awas. Para santri melaksanakan sholat duha, tujuannya jangan ingin dilapangkan rizki. Tetap tujuannya mardotillah, darul akhirah. Kalau sudah kita tujuannya mardotillah, keriduan Allah, Allah akan ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, maka rizki tidak perlu diminta, akan dilapangkan oleh Allah SWT. Tapi kalau tujuannya hanya ingin dilapangkan rizki, belum tentu mendapatkan pahala keriduan Allah di akhirat. Ketiga, wa izalatul jahli an nafsihi wa ansa iril juhal. Dengan menuntut ilmu itu, atau kita niat dalam ta'alum itu adalah untuk menghilangkan kebodohan, membasmi kebodohan diri sendiri,
wa an sa'iri juha, dan menghilangkan kebodohan dari orang-orang yang bodoh. Jadi maksudnya ingin kita memiliki keilmuan, menghilangkan kebodohan dalam diri kita, dan juga mencerdaskan itu orang lain, menghilangkan kebodohan dari orang-orang yang bodoh. Ketiga itu maksudnya. Selanjutnya, wa ihya'uddin. Niat dalam ta'allum itu, ketika mencari ilmu itu, bermaksud untuk menghidupkan dinul Islam, mengembangkan dinul Islam. Sebab walaupun umat Islam banyak, tapi kalau bodoh, kita sudah maklum, orang yang bodoh akan jadi makanan empuk orang-orang yang pintar. Makanya harus hati-hati, segera dihilangkan itu kejadian wabah di saat ini. Allah memberikan jalan yang terbaik bagi umat Islam itu. Karena niat dalam ta'allum islamnya pun wa ibqaul Islam, untuk mengabadikan dinul Islam. Fa inna baqwal Islam bil ilmi, karena keabadian Islam itu bil ilmi, harus diwujudkan dengan ilmu. Bahkan walayasihu az-zuhdu wa taqwa ma'a jahli, tidak sah, tidak akan berhasil sifat zuhud dan ketakwaan kalau disertai dengan kebodohan. Apa itu zuhud? Zuhud itu melepaskan hati, ikatan hati terhadap harta benda duniawi. Walaupun tangan memegang harta, memegang uang, tapi hatinya tidak terikat terhadap harta benda tersebut. Sehingga ketika diminta oleh Allah untuk berinfak, untuk sedekah, untuk zakat, tidak berat. Karena harta benda hanya di tangan. Hatinya tetap ngaitnya, bergantungnya, ikatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tetap bisa taat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mungkin kemarin di bulan Dzulhijjah kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim. Itu karena beliau zuhud dengan hartanya, bahkan dengan anaknya yang dicintai, karena diperintahkan oleh Allah, tetap dia berani mengorbankan jiwa anaknya yang dicintai. Wa taqwa majali, tidak sah takwa disertai dengan kebodohan. Takwa salah satu definisinya melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah. Itu tidak akan mungkin tercapai, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, kalau kitanya bodoh, tidak tahu mana perintah, tidak tahu mana larangan. Jadi jelas harus didasari dengan ilmu, dan niatnya harus baik. Mungkin itu hadirin rahimakumullah, para santri putra, para santri putri, di dalam belajar harus diperhatikan niatnya. Dan di antara niat belajar, sekali lagi kita ulang, pertama, ridullah, keridhaan Allah. Kedua, wadarul akhirah, tempat akhirat. Ketiga, wa izalat jahli an nafsihi wa an sairi juhal, wa izalat jahli, untuk menghilangkan, untuk membasmi kebodohan dari diri pribadi dan orang-orang yang bodoh. Kemudian yang keempat, wa ihya'uddin, untuk menghidupkan dinul Islam. Dan terakhir, wa ibqa'al Islam, untuk mengabadikan dinul Islam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Selanjutnya nanti adab selanjutnya oleh para ustadz akan dilanjutkan di kelas, yang bisa belajar di kelas, atau mungkin yang lainnya sisanya secara online. Mudah-mudahan ada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya.
Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim wa bitaufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar ala rasulillah wa ashabihi al-akhyar.